Salam sobatku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video saya yang telah ditanggapi oleh saudari Eza. Adapun video saya yang telah ditanggapi oleh saudari Eza adalah video dengan judul "Benarkah Islam di Indonesia disebarkan dengan cara damai?" Bagaimana pembahasan dari saudari Eza ini mengenai video saya tersebut? Mari kita simak. Saya akan menanggapi video dari Chris BK yang mengangkat topik Islam disebarkan dengan perang dan kekerasan. Benarkah seperti itu? Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Sebelum kita lanjutkan, perlu kawan-kawan ketahui pada judul video saya tidak mengatakan Islam disebarkan dengan perang dan kekerasan. Tetapi judul video saya adalah "Benarkah Islam di Indonesia disebarkan dengan damai?" Dan pada video ini kalian akan menyaksikan ronde pertama video saya yang telah ditanggapi oleh saudari Eza. Berikut adalah videonya. Selama ini, Muslim mengatakan bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia dengan cara penjajahan. Dan hal ini, mereka anggap bahwa penyebaran Kristen adalah dengan cara kekerasan atau dengan cara perang. Di sini yang Muslim tidak ketahui adalah bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab Yesus memerintahkan untuk menyebarkan kekristenan dengan cara kekerasan ataupun dengan cara perang. Tetapi berbeda dengan Islam. Di dalam Al-Quran, jelas sekali ayat atau perintah yang sangat jelas untuk mengislamkan orang-orang kafir, yakni perintah untuk mengislamkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan bahkan dengan cara peperangan. Adapun bukti perintah yang memerintahkan untuk mengislamkan orang-orang kafir dapat kita lihat dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah 9 ayat 29, yang berbunyi, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah." Selanjutnya, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim, Rasulullah berkata, "Aku telah diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad adalah teladan yang baik bagi umat Islam, sehingga hal ini merupakan lampu hijau bagi para jihadis untuk melancarkan aksinya. Dan Muslim pun akan ngeles mati-matian menyangkal dalil ini, bahwa dalil ini adalah dalil pada saat perang saja. Dan sekarang mari kita simak bagaimana pembahasan dari saudari Eza ini mengenai surah dalam Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hadis sahih yang telah saya sebutkan. Dalam videonya, Chris BK membawa dalil ayat Al-Quran At-Taubah ayat 29 yang berbunyi, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Dan hadis yang disertakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah melihat ayat dan hadis tersebut, tentu seperti yang telah saya katakan berulang-ulang bahwa dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran, tidak serta-merta langsung mengklaimnya secara mentah, apalagi hanya dengan modal kopas saja. Ini metode yang sangat-sangat keliru, dan mungkin Chris BK hanya bermodalkan metode tersebut. Kesalahan dia adalah mengabaikan ayat Al-Quran yang menjelaskan siapa orang yang harus diperangi, orang Islam, dan siapa yang tidak. Ini memang mengindikasikan bahwa tujuan Chris BK mendiskreditkan Islam dengan balutan ketidakjujuran. Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampungmu. Sebab Allah senang kepada orang-orang yang adil. Allah hanya melarang kamu bersahabat dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung-kampungmu dan saling bantu-membantu untuk mengusir kamu. Barang siapa bersahabat dengan mereka,
maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sudah jelas dari ayat di atas bahwa mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-muslim yang memerangi orang Islam. Sudah jelas dari ayat di atas bahwa mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-muslim yang memerangi orang Islam. Baiklah kawan-kawan, Saudari Esa mengatakan sudah jelas ayatnya bahwa mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-muslim yang memerangi Islam. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini, sehingga untuk menjawab pernyataan Saudari Eza ini, saya akan membuktikan fakta melalui video. Sehingga melalui fakta video yang saya berikan, apakah membuktikan bahwa Islam sedang diperangi atau tidak ketika jihadis ini melakukan aksinya. Perhatikan videonya, dan berita ini masih hangat karena bukan berita ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Perhatikan fakta video berikut ini. Apakah Islam sedang diperangi atau tidak? Dan mohon maaf, saya harus memotong video aksi jihadis tersebut. Mengapa saya potong? Agar tidak di-strike oleh YouTube lagi. Dan berikut adalah gambar-gambar hasil dari aksi jihadis Islam tersebut. Takbir! Takbir! La ilaha illallah! Dan selanjutnya, apakah pada saat kejadian tersebut, yang mana kejadian tersebut adalah aksi seorang jihadis Islam yang melakukan peledakan bom di sebuah gereja, apakah Islam pada saat itu sedang diperangi? Apakah orang-orang Kristen yang ada di gereja tersebut sedang membawa AK-47 gitu? Dan bagi kawan-kawan, mohon doakan para korban ini, dan doakan juga pelaku bom ini agar dia dapat diselamatkan, karena Yesus berkata, doakan mereka yang menganiaya kamu. Sehingga pernyataan saya di awal video yang menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang digunakan sampai sekarang untuk melaksanakan aksi jihad tidaklah salah. Karena sudah terbukti jelas melalui fakta. Dan perlu saya ingatkan lagi, kawan-kawan, tidak ada perintah Yesus di dalam Alkitab yang mengatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Sangat berbeda dengan Islam, di dalam Islam ada perintah yang sangat jelas untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hingga sekarang. Dan sekarang mari kita lanjutkan videonya. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum kafir Quraisy dan yang membantu kafir Quraisy dalam memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyakiti orang-orang Islam dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halaman mereka. Mereka inilah yang dimaksud dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29. Sedangkan Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Baru saja kita mendengar bahwa Saudari Esa mengatakan kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Daripada panjang lebar membahas perkataan Saudari Esa ini, di sini saya akan memberikan fakta pernyataan dari salah satu ulama Islam. Apakah ulama ini sependapat dengan pernyataan Saudari Esa ini? Mari kita dengar pernyataan ulama tersebut dalam ceramah berikut ini. Perlu diketahui, pada asalnya hubungan kaum muslimin dengan orang kafir adalah hubungan perang. Jadi bukan hubungan damai atau hubungan persaudaraan, tapi hubungan perang. Karena orang kafir itu musuh orang Islam. Ini yang harus dipahami. Meskipun bisa hidup damai, bisa hidup rukun, tapi tetap kafir itu musuhnya mukmin, ya. Oleh karena itu pada dasarnya pergaulan antara orang Islam dan orang kafir itu pergaulan perang, bukan pergaulan damai. Tuh, sudah dengar sendiri kan? Saudari Esa, dia mengobok-obok dalil mencari pembenaran melalui dalilnya.
Tetapi Saudari Eza tidak tahu ternyata ada ulama Islam yang mengatakan fakta yang sebenarnya di dalam Islam. Yuk, mari kita dengarkan lagi pernyataan ulama tersebut. Ini yang harus dipahami. Meskipun bisa hidup damai, bisa hidup rukun, tapi tetap kafir itu musuhnya mukmin, ya. Oleh karena itu pada dasarnya pergaulan antara orang Islam dan orang kafir itu pergaulan perang, bukan pergaulan damai. Darah dan harta mereka halal. Darah dan harta mereka halal. Apa? Darah dan harta mereka halal? Mari Mbak Esa, kita lanjutkan sanggahan Anda. Sedangkan permasalahan jizyah dalam ayat itu tidaklah bersifat buruk. Jelas sekali Chris BK tidak mengerti pemerintahan Islam dan aturannya. Dalam pemerintahan Islam zaman Rasulullah SAW tidak ada itu yang namanya pajak. Oleh karena itu mereka orang non-Islam yang bernaung di bawah pemerintahan Islam harus membayar jizyah sebagai balas jasa perlindungan yang diberikan pemerintah Islam. Oleh karena itu mereka orang non-Islam yang bernaung di bawah pemerintahan Islam harus membayar jizyah sebagai balas jasa perlindungan yang diberikan pemerintah Islam. Selanjutnya kita mendengar Saudari Eza mengatakan, oleh karena itu orang kafir yang bernaung di bawah pemerintahan Islam harus membayar jizyah sebagai balas jasa perlindungan yang diberikan pemerintah Islam. Benarkah demikian? Mari kita dengar lagi ceramah ulama Islam ini mengenai perlindungan kepada orang-orang kafir. Tidak ada damai dan perlindungan. Tidak ada damai dan perlindungan. Apa? Tidak ada damai dan perlindungan? Nggak salah dengar saya itu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan video sanggahan dari Saudari Eza. Mereka orang non-Islam yang membayar jizyah akan mendapat perlindungan dari pemerintah Islam terhadap harta dan nyawa mereka. Tidak ada damai dan perlindungan. Tidak ada damai dan perlindungan. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan kesimpulan dari Saudari Eza dalam ronde pertama ini. Jadi jelas ya, memahami ayat Al-Quran dan hadis, jangan memakai jurus metode seruduk badak. Jadi jelas ya, memahami ayat Al-Quran dan hadis, jangan memakai jurus metode seruduk badak. Jadi kepada Saudari Eza, kesimpulan memahami Al-Quran dan hadis ini yang Anda sebutkan sebagai jurus seruduk badak ini, bukan diterapkan oleh saya, melainkan diterapkan oleh ulama Islam sendiri. Di sini saya hanya memberi fakta yang sebenarnya yang diterapkan oleh Islam dari zaman Muhammad hingga zaman sekarang. Dan selanjutnya dalam ronde kedua kita akan menyaksikan Saudari Eza mencoba menjelaskan benarkah proses Islamisasi di Nusantara berjalan damai. Berikut lanjutan videonya. Lanjut lagi. Benarkah proses Islamisasi Nusantara berjalan damai? Bila melihat proses Islamisasi di Jawa dalam menyebarkan Islam, para ulama awal seperti Wali Songo mengedepankan cara-cara seperti pendidikan dan seni budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, masuknya Islam ke dalam lingkungan istana membuat proses Islamisasi menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan dakwah Islam mendapat perlindungan dari petinggi istana. Sementara itu, pengislaman pada bangsawan lebih banyak dilakukan melalui proses perkawinan antara anggota bangsawan. Dengan terislamkannya para bangsawan dan keluarga istana, maka hal penting yang tak dapat dihindarkan adalah pendirian sebuah negara yang berdasarkan Islam. Pendirian kerajaan Islam seyogyanya dapat berjalan damai. Namun dalam kasus pendirian Kesultanan Demak, perang saudara merupakan jalan yang ditempuh. Setelah berdirinya Kesultanan Demak yang bercorak Islam, proses Islamisasi pun mulai mengalami perkembangan pesat. Bisa dikatakan dengan berdirinya Kesultanan Demak, proses Islamisasi daerah lain di Nusantara menjadi lebih mudah. Pada umumnya, Islamisasi dianggap sebagai suatu proses damai karena tidak ada satupun bukti mengenai ekspedisi-ekspedisi militer asing yang memaksakan agama ini melalui penaklukan ataupun peperangan. Akan tetapi, segera setelah sebuah kerajaan Islam berdiri di Indonesia, agama Islam juga terbukti disebarkan ke kawasan-kawasan lain melalui peperangan. Sekarang, mari kita simak pembahasan dari Saudari Eza dalam ronde 2 ini. Ketika Chris BK membawa sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, saya rasa dia hanya sekedar membaca sejarah saja ya. Karena memang terbukti
Proses masuknya Islam di tanah Jawa dan penyebarannya itu secara damai, yakni melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, kesenian, politik, dan tasawuf. Benar sekali, dulu saya belajar sejarah dan agama memang dikatakan Islam secara teori masuk ke Nusantara dengan cara damai. Tetapi saya tidak tahu praktek yang sebenarnya, dan tidak salah jika saya mengutipkan sejarah kembali, dan menurut teori yang saya terima dulu, secara teori adalah Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara pendidikan dan seni budaya. Hal ini sesuai dengan apa yang saya katakan di dalam video saya. Mari kita review sejenak apa yang telah saya katakan. Bila melihat proses Islamisasi di Jawa dalam menyebarkan Islam, para ulama awal seperti Wali Songo mengedepankan cara-cara seperti pendidikan dan seni budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, sehingga tidak salah apa yang telah saya katakan di dalam video tersebut. Dan selanjutnya, Saudari Eza setuju bahwa Islam di Nusantara selain disebarkan dengan cara damai, ternyata Eza juga setuju bahwa Islam di Nusantara juga disebarkan dengan cara perang. Berikut adalah pembahasan dari Saudari Eza. Catatan Leonard Andaya dalam surat Raja Bune Lapatau Paduka Sri Sultan Idris Agim Udin disebutkan bahwa pengislaman daerah seperti Bone, Sopeng, dan Wajo dilakukan melalui proses perang Islam. Tentunya perang yang dilakukan juga merupakan kepentingan kesultanan dengan menganggap diri mereka sendiri adalah wali Allah. Sehingga dari sini saja sudah dapat membuktikan bahwa Islam juga disebarkan melalui peperangan melawan raja-raja Bugis di Sulawesi yang menolak Islam. Sekarang mari kita simak pembahasan mengenai proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ini. Apakah Saudari Esa setuju bahwa proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ternyata juga terbukti dilakukan dengan cara perang? Mari kita lanjutkan pembahasan Saudari Esa dalam video berikut ini. Menurut Profesor Dr. Ahmad M. Sewang dalam Islamisasi Kerajaan Goa abad ke-16 sampai abad 17, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekret pada 9 November 1607 di hadapan jemaah sholat Jumat bahwa kerajaan Goa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan, Islam menjadi agama kerajaan dan agama masyarakat. Untuk merealisasikan dekret itu, Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawito, Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Ahmad, penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan. 3 kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng yang tergabung dalam aliansi Telun Pocoe atau 3 kerajaan besar, persekutuan untuk menghadapi kerajaan Makassar menolak seruan agar memeluk Islam. Maka pecahlah perang antara kerajaan Makassar yang terdiri dari kerajaan Goa dan Tallo melawan kerajaan Bugis yang terdiri dari kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Menurut Lontara Bugis, perang itu disebut Musuh Seleng atau Perang Pengislaman yang oleh antropolog Prancis Christian Pelleras, penulis manusia Bugis, diterjemahkan sebagai Islamic War. Meskipun terjadi perang dengan raja-raja Bugis yang menolak ajakan pengislaman akibat kesalahpahaman, saya ulang, akibat kesalahpahaman, Goa senantiasa tetap menyebarkan Islam menurut prinsip dakwah Islamiyah. Bagi masyarakat Bugis, perang itu dianggap sebagai musuh seleng atau perang pengislaman yang menyimpan banyak korban dan dendam, tulis Profesor Dr. Abu Hamid dalam biografi ulama Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf, seorang ulama, seorang pejuang. Nah, jadi dalam ronde kedua ini, Saudari Eza setuju dengan saya, karena saya mengatakan bahwa Islam di Sulawesi Selatan terbukti juga disebarkan dengan cara perang. Dan hasil dari perang tersebut adalah menyimpan begitu banyak dendam, karena tentu saja bagi keluarga yang dibunuh pada saat proses perang Islamisasi, tentunya menimbulkan dendam bagi keluarga yang masih hidup lainnya. Sehingga terbukti Islam yang berslogan sebagai agama damai ternyata tidak terbukti sama sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ronde ketiga. Yang lucu dalam ronde ketiga ini adalah Saudari Eza merembet kemana-mana dengan mengatakan umat Kristen adalah umat egois, yaitu umat yang merasa lebih unggul karena umat Kristen merasa sebagai umat yang pasti diselamatkan. Berikut adalah videonya.
Egoisme dalam Kristen apa? Mereka merasa sangat unggul sebagai umat yang pasti diselamatkan. Benar apa betul? Kita lihat lagi eksklusivitas Vatikan dengan segala egoisme aturan yang dibuatnya. Nah, tuh kan, Vatikan pun dibawa-bawa. Apakah di dalam video saya ada membawa-bawa nama Vatikan? Dan di dalam video saya tersebut, saya tidak mengatakan bahwa umat Kristen ataupun umat Yahudi adalah umat yang unggul. Tetapi sebaliknya, di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam, kita menemukan bahwa di dalam surah 3 ayat 110 dikatakan, kamu, umat Islam, adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Dan bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan, kamu, Muslim sejati, adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang pernah dilahirkan untuk umat manusia. Yaitu, yang terbaik dari orang-orang untuk orang-orang adalah ketika kamu membawa mereka dengan rantai di leher mereka sampai mereka memeluk Islam. Maaf kawan-kawan, saya sedikit tertawa karena ternyata Saudari Eza kita ini tidak mengetahui dalil ini. Dan sekarang, apakah ada di dalam Alkitab Yesus berkata, wahai kamu anak-anakku, kamu adalah manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui perbedaan yang sangat jauh sekali antara ajaran Yesus dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Yesus, Yesus tidak mengatakan bahwa wanita hanya memiliki otak setengah. Berbeda dengan Islam. Selanjutnya, apa yang kita bahas ini tidak masuk di dalam ronde. Karena selanjutnya, Saudari Eza ini hanya mencoba menyerang balik pada kekristenan. Tapi tidak apalah, kita akan coba membahas apa yang dikatakan Saudari Eza ini. Sekarang mari kita counter balik ajaran mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa darah adalah basic ajaran mereka. Apa itu? Yakni darah Yesus sebagai bentuk pengorbanannya dalam penyaliban untuk misi penebusan. Jadi mulai dari awal saja, doktrin Kristen sudah diawali dengan darah. Mereka harus mengorbankan darah seseorang untuk menciptakan dogma keselamatan. Di sini, Saudari Eza mengatakan bahwa mereka yang adalah umat Kristen, mereka harus mengorbankan darah seseorang untuk menciptakan dogma keselamatan. Di sini, Eza beranggapan bahwa untuk selamat di akhirat, maka orang harus mengorbankan orang. Jika yang dimaksud adalah darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, maka Eza perlu mengetahui bahwa kedatangan dan kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itu adalah kehendaknya. Kematiannya di atas kayu salib adalah karena penggenapan dari nubuat oleh para nabi-nabi sebelumnya. Berikut adalah di antaranya. Nabi Daud menubuatkan mengenai dia bahwa mereka akan menusuk tangan dan kakinya. Dan penggenapan akan nubuatan Nabi Daud ini dapat kalian jumpai di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-25. Itu adalah nubuat, dan penggenapannya adalah Yesus ternyata disalibkan. Selanjutnya, Nabi Yesaya juga menubuatkan Yesus sebagai berikut. Dia tetap diam dalam pengadilan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan penggenapan tentang nubuatan Yesus yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini dapat kalian jumpai di dalam Matius 27 ayat 12 sampai dengan 14. Dikatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Sehingga Yesus tidak mengelak atau melakukan pembelaan sama sekali. Karena Yesus tahu bahwa Yesus harus menggenapi nubuatan tentang dirinya sendiri. Sehingga dari sini jelas sekali bahwa tujuan Yesus menebus kita dengan darahnya karena kematiannya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan jika Yesus ingkar atau tidak menggenapi nubuatan para nabi, berarti Yesus bukanlah nabi yang dijanjikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan jangan dilupakan, kematian Yesus hanya mati secara badan. Tetapi roh Tuhan tidak pernah mati. Ingat kawan-kawan, pada hari ketiga dia bangkit. Dia sekarang berada di surga. Oke, selanjutnya di dalam video saya yang coba disanggah oleh Saudari Eza ini, saya mengatakan di dalam video saya tidak ada bukti Yesus memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang berlainan keyakinan. Dan Saudari Eza bukannya menunjukkan bukti perkataan Yesus untuk membantah saya, tetapi lucunya Saudari Eza malah mengutipkan kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa.
Berikut adalah videonya. Dan benarkah dalam Alkitab tidak ada ayat perintah tentang kebiadaban tersebut? Yang pertama, bunuhlah sahabat dan keluargamu yang membujukmu untuk murtad. Ini ada di Ulangan 13 ayat 6-10 yang berbunyi, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Berikutnya, bunuhlah, rampoklah, dan perbudaklah pengikut agama lain. Ini ada di Ulangan 20 ayat 10-16 yang berbunyi, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, jadi di dalam video saya meminta bukti mana perkataan Yesus yang memerintahkan perangilah orang-orang yang berlainan keyakinan. Tetapi Eza malah mengutipkan dari hukum Taurat. Ini buat saudari Eza, saya tambahkan lagi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan terbukti menunjukkan kemurkaannya. Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan juga mengirimkan air bah untuk manusia. Di sini yang Eza tidak ketahui adalah setelah Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, maka dikenallah perjanjian baru. Sehingga hukum manakah di dalam perjanjian baru Yesus memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan ini adalah pertanyaan saya kepada seluruh muslim. Saya ulangi sekali lagi, setelah Yesus turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, di manakah perintah Yesus untuk membunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus? Sekarang mari kita dengarkan penutup dari Eza secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, agama manakah yang sering menumpahkan darah, agama manakah yang penuh kebiadaban? Seharusnya lah kita menggunakan akal dan nalar kita sebaik-baiknya. Jika dilihat dari pengikutnya, agama manakah yang benar? Tentu tidak akan ada agama yang benar jika tolak ukurnya dilihat dari pengikutnya. Tetapi lihatlah dari isi kitab sucinya. Jadi, saudari Eza mengatakan tolak ukur agama yang benar, lihatlah dari isi kitab sucinya. Nah, saya menekankan dalam awal video saya bahwa kitab Islam adalah kitab yang mengajarkan melakukan pembunuhan kepada orang-orang kafir. Dan hal ini terbukti tetap dilaksanakan sampai dengan sekarang. Ingat, para jihadis Islam di luar sana hingga sekarang tetap melakukan pembantaian terhadap orang-orang kafir atas nama agamanya. Dan sebagai penutupnya, saya akan mengembalikan kepada Eza kalimat penutup yang berupa nasihat yang dibuat oleh Eza sendiri, di mana kalimat nasihat ini sangat pas dan cocok buat saudari Eza.
Berikut adalah nasihatnya. Nasihat kali ini, kebodohan tidak perlu ditimbang, karena pasti nggak laku. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.